Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kongko bareng Aswaja Arema. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sudah banyak dibahas di banyak tempat, di banyak media, di banyak kitab. Namun masih banyak saja pembahasan ini memunculkan polemik, memunculkan masalah bagi beberapa kalangan. Masalah kita bahas adalah masalah bid'ah atau sesuatu yang tidak ada pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk membahas itu kita akan membahasnya bersama dengan Kiai Haji Nidom Subhi, pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Tumpang, yang pada kesempatan kali ini kita akan membedah tentang apa itu bid'ah, bagaimana itu bid'ah, dan lain sebagainya. Untuk itu kita beri kesempatan kepada beliau untuk menjelaskan apa itu bid'ah, takrif daripada bid'ah atau pengertian daripada bid'ah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pembahasan masalah bid'ah ini kan sampun tuntas ya, sampun tuntas. Hampir di semua kitab itu sudah membahasnya dengan sangat tuntas. Ya cuman memang entah bagaimana permasalahan bid'ah ini seakan-akan nggak pernah selesai, gitu ya. Terus mawon begitu. Ya maka harus kita dudukkan sebenarnya apa sih bid'ah itu, sehingga kita nggak mudah untuk memberi stempel bid'ah kepada orang lain. Bahasa saya kita, ya, kita itu kan berarti ya kita semuanya. Jadi agar tidak terjebak pada gaya membid'ahkan orang lain. Nah, sebenarnya apa itu bid'ah itu? Bid'ah itu kan dari kata bada'ah, yang berarti membuat sesuatu tanpa adanya contoh, gitu ya. Itu namanya bid'ah. Sehingga di dunia ini yang paling bid'ah itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah badi'us samawati wal ardh. Allah itu yang membuat bid'ah langit dan bumi. Artinya Allah membuat langit, membuat bumi, dan semua isinya itu tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Kemudian istilah bid'ah ini digunakan untuk sesuatu yang notabene tidak pernah dilakukan dalam masa Rasulullah SAW. Banyak takrif yang dikemukakan oleh para ulama. Cuman kalau kemudian kita garis bawah itu ada dua. Secara garis besar itu ada dua. Yang pertama, bid'ah itu adalah fi'lu malam yu'ad di asrin Nabi, yaitu melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya pada masa Rasulullah SAW. Nah, dengan takrif atau dengan definisi yang semacam ini kan berarti bid'ah itu masih sesuatu yang umum, yang general, tidak artinya pokok segala sesuatu. Karena takrif ini masuk segala sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW, maka bisa disebut sebagai bid'ah. Sehingga dalam hal ini apapun itu, entah itu urusan duniawiyah, entah itu urusan ukhrawiyah, entah itu urusan agama, entah itu urusan dunia yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, namanya adalah bid'ah. Ya seperti kita yang semacam ini juga bid'ah kan namanya. Zaman Rasulullah juga nggak ada, kita semacam ini juga bid'ah. Zaman Rasulullah juga nggak ada. Nah, ini makna yang general. Karena sesuatu yang general ini, yang masih umum ini, maka harus diklasifikasi. Harus diklasifikasi. Nggak bisa kemudian semuanya digebiah-uyah podo asine, kan nggak boleh. Semuanya haram, semuanya dolalah, kan nggak bisa. Kullu bid'atin dolalatun ini tidak bisa langsung diterapkan ke sini. Sebagaimana komentarnya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa kullu bid'atin dolalah, lafadznya memang am, cuman kemudian ditaksis lagi dengan beberapa dalil yang para ulama ketemukan. Sehingga dari sini bid'ah itu kemudian dibagi
sesuai dengan hukum Islam. Karena titik tekannya di sini yang harus kita pahami bahwa bid'ah itu bukan hukum. Ya itu. Jadi yang banyak terjebak orang membid'ahkan orang lain seakan-akan hukum itu kemudian mereduksi hanya ada dua, gitu. Hanya ada bid'ah dan sunnah. Ya. Kalau bid'ah berarti sesat, neraka. Kalau sunnah berarti wah surga. Soalnya sehingga sekarang itu muncul fenomena segala sesuatunya ada label sunnah, apa ya? Entah itu sunnah beneran apa enggak. Sampai sekarang kalau saya lihat itu banyak loh di media sosial itu ada yang menawarkan apa saja itu ada labelnya sunnah, sampai ada parfum sunnah. Ya, semuanya itu ada sunnahnya, sampai jilbab saja jilbab itu padahal sudah syariat, tapi di situ ada syar'inya, ada sunnahnya begitu. Ya ini entahlah fenomena yang bagaimana ini menunjukkan apa itu girohnya atau semangatnya orang dalam beragama, atau justru malah penyempitan makna dari agama itu sendiri gitu. Jadi kata kullu bid'atin dhalalah itu kemudian ditaksis dengan banyak sekali dalil-dalil. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam dalam syarah Muslimnya itu semacam itu. Nah, sehingga masuk di situ. Sekali lagi bahwa bid'ah itu bukan hukum, tapi bid'ah itu adalah mahkum alaih, sesuatu yang bisa menimbulkan hukum. Nah betul. Jadi ini hukumnya apa? Nah ini hukumnya apa? Hukum itu hanya ada 5 kalau kita sebutkan secara umum begitu ya. Ada haram, ada wajib, kemudian ada mubah, makruh, dan sunnah. Ya bisa masuk di sini. Bisa jadi sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada Rasulullah sekarang kita lakukan, bisa menjadi haram, bisa menjadi bahkan bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bahwa bid'ah itu bukanlah hukum, akan tetapi bid'ah itu adalah mahkum alaih, di mana disinilah letak fokusnya para mujtahid untuk menemukan hukum sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Karena inilah maka diperlukan bagaimana untuk memahami apa sebenarnya hukum dari sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Karena itu muncul ada ilmu usul fikih, kemudian ada qawaidul fiqhiyah, kemudian ada ilmu-ilmu yang lain. Andai kata hukum itu hanya ada bid'ah dan sunnah, maka kitabnya cukup Sahih Bukhari dan Muslim. Itu saja mungkin ya. Jadi nggak perlu diteliti. Pokok dilihat dalam Sahih Bukhari nggak ada, Sahih Muslim nggak ada, bid'ah. Sudah, tinggalkan neraka itu. Lah gitu. Lalu kenapa harus ada usul fikih, harus ada qawaidul fiqhiyah, kemudian ada banyak piranti dalam memahami fikih, taruhlah begitu. Ya ini karena semacam itu, karena untuk mendeteksi sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Sehingga dari definisi yang pertama tadi, bid'ah itu menjadi kemudian dibagi dalam berbagai macam sesuai dengan pembagian ilmu itu sendiri. Ini yang dipelopori oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam itu. Kemudian kemudian bantahan atas hukum itu seakan-akan direduksi hanya ada bid'ah dan sunnah itu saja. Padahal kalau di logikakan bahasanya seperti itu, segala sesuatu yang tidak ada zaman Nabi itu dianggap bid'ah dalam semua hal apapun itu kan. Kemudian kalau yang ada di zaman Nabi itu hanya sunnah. Selain yang telah jenengan sampaikan tadi, itu adakah nas yang menunjukkan itu atau apa yang menunjukkan bahwa tidak seperti itu yang diharapkan? Oh ada banyak. Saya ambil satu contoh. Kalau kita hanya melihat kepada hadis yang sangat dihafal akhir-akhir ini, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu segala sesuatu yang bid'ah itu adalah dhalalah, dan setiap dhalalah itu finnar. Coba ini kemudian kita gandeng, kita komparasi, kita bandingkan dengan satu hadis misalkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan
Man sanna bil islami sunnatan hasanatan falahu mithlu ajri fa'iliha min ghairi ayyan qusra min ajrihi syai'an. Kemudian di bawahnya man sana sunnatan sayyi'atan. Gitu ya. Jadi kalau di sini kata-kata sana itu apa? Membuat sunnah. Membuat sunnah itu artinya membuat satu cara, satu metodologi yang baru yang kemudian diikuti oleh orang lain. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hatinya yang pertama tadi, yang sangat dihafal tadi itu menutup semua celah orang untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan bertentangan dengan hadis ini, mansan Nabi Islami itu. Nah, itu satu contoh. Jadi di sini adalah kontradiksi. Nah, maka menurut Imam Nawawi kullu bid'atin dhalalatun itu kemudian ditaksis dengan mansan Nabi Islami sunnatan hasanatan seterusnya itu. Selain itu juga sejarah membuktikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya ada ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj kemudian kembali ke tempat beliau, kemudian beliau memanggil Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ditanya kemudian, Bilal, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kok saya itu mendengar suara terompahmu berada di surga? Apa kehebatan kamu ini, apa amal kamu ini, apa? Nah, kemudian Bilal itu bercerita bahwa saya tidak pernah berwudu kecuali setelah itu saya sholat 2 rakaat. Dan ini nggak diajarkan secara khusus, nggak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana Rasulullah responnya kepada Sayyidina Bilal? Bilal, kamu telah berbuat bid'ah. Ini nggak saya ajarkan loh. Kamu kok melakukan ini? Wah, sesat ya, mungkin nggak gitu. Tapi beliau malah tetap. Ini saya mendengar deh suara terompah kamu di surga dengan sesuatu yang saya nggak pernah mengajarkan secara khusus. Kalau sholat secara umum memang ada, ya cuma sholat secara khusus yang dilakukan setiap kali setelah wudu itu nggak pernah diajarkan. Artinya dibenarkan. Kemudian mansana sunnatan hasanatan, atau mansana sunnatan sayyi'atan itu kemudian yang menjadikan ada beberapa pembagian bid'ah seperti itu. Mungkin lebih jelasnya pembagian bid'ah itu seperti apa nih? Namun dijawab setelah yang satu ini. Kembali lagi sama Kiai untuk membahas tentang bid'ah. Kita lanjutkan pembahasan tentang pembagian bid'ah tadi, penjelasannya. Jadi sudah saya singgung bahwa bid'ah itu bukan hukum, maka dia adalah mahkum alaih. Karena dia mahkum alaih, maka nanti hukumnya bagaimana? Melihat kepada dalilnya, sehingga nanti ada bid'ah itu wajib. Atau begini, bid'ah itu akan terbagi menjadi dua hal, yaitu bid'ah yang hasanah dengan bid'ah yang mazmumah. Itu secara umum begitu. Nah, kalau melihat kepada hukumnya tadi, maka bid'ah juga akan menjadi 5 itu. Kayak bid'ah itu wajibah, nggak pernah ada pada zaman Rasulullah, tapi sekarang malah wajib. Ya, seperti mencetak Al-Quran. Kemudian misalkan lagi itu belajar Al-Quran dengan cara yang semacam ini sekarang ini, berbagai macam metodologi, nah kan termasuk wajibah karena menjadi wasail untuk sesuatu yang wajib itu. Kemudian kita belajar fikih dengan mengikuti salah satu mazhab itu pun juga menjadi sesuatu yang wajib, itu yang wajibah. Kemudian ada bid'ah yang mandubah, yakni setiap hal
yang pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada. Namun diketemukan bahwa hal tersebut satu, tidak ada pertentangan dengan dasar-dasar hukum agama, tidak menabrak apa itu pondasi awal dari syariat itu, dan di situ ada nilai-nilai yang baik. Maka yang semacam ini menjadi bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang mandubah, yang sunnah. Ini semacam yang diawali, dipelopori oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan seluruh jamaah dalam satu imam untuk mengerjakan tarawih. Itu kan nggak ada. Bahkan sampai Sayyidina Umar berkomentar, nikmatul bid'atu hadhihi, bid'ah yang terbaik, yang paling nikmat itu adalah ini ya. Ada nikmat, ada bid'ah yang paling nikmat itu menurut Sayyidina Umar. Kemudian ada bid'ah yang mubahah, bid'ah yang nggak wajib, nggak sunnah, yang mubah gitu. Artinya dikerjakan ya monggo, tidak juga monggo. Ini banyak sekali. Pokoknya setiap hal yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, kemudian juga tidak ada nilai baiknya untuk agama, memang juga tidak mengurangi atau tidak menabrak terhadap aturan-aturan syariat yang sudah ada. Kemudian ada yang makruhah dan jadi ada yang wajibah, kemudian yang terakhir ya ada yang muharramah. Ini kalau memang di dalamnya diketemukan hal-hal yang memang kontradiksi dengan dalil syar'inya. Jadi memang arahnya itu kepada sesuatu yang haram. Misalkan kalau ada sekelompok orang yang kemudian membuat cara di dalam sholat dengan cara mereka sendiri, misalkan dengan sholat dengan bahasa Indonesia gitu ya, atau misalkan maghrib, ini kurang, saya 4 rakaat aja misalnya begitu. Nah, ini yang muharramah, yang setelah itu enggak, ya sesuai dengan hukumnya tadi. Kemudian dari pembagian yang ada itu ya, kita akan menemukan dari beberapa konteks seperti halnya sholat tarawih berjamaah tadi, itu ternyata bid'ah. Tapi ternyata bid'ahnya itu justru hasanah dan saya. Itu yang banyak dipegang oleh kalangan kita gitu, kaum nabi. Itu sebenarnya seperti apa penjelasan di antara dua ini, hasanah sama sayyah, atau madmumah dan dolalah, madmumah dolalah atau hasanah seperti itu. Kembali kepada dalil ini. Ya, kembali kepada dalil. Tadi kembali kepada pembahasan fikihnya, kembali kepada ijtihad masing-masing dari mujtahid itu sendiri gitu. Ketika sudah ada mustanad, ada sandaran syar'an, ada sandaran yang dilegitimasi oleh syarak, maka yang semacam itu akan menjadi bid'ah yang hasanah. Ketika sesuatu itu yang dilakukan tidak ada pada masa Rasulullah dan tidak ada sandaran hukumnya yang legal, yang boleh, yang diperbolehkan oleh syariat, maka yang semacam itu akan menjadi madmumah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu menjadi bid'ah yang hasanah. Karena kalau ini diteliti, Sayyidina Umar tidak menyalahi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mengumpulkan para jamaah untuk sholat tarawih dalam satu imam. Ini enggak, kalau dicari betul enggak ada yang melarang yang semacam itu. Nah, kemudian dari apa yang telah jenengan jabarkan tadi, otomatis setiap orang untuk memahami hukum ini seperti apa yang tidak ada di zaman Nabi ini haram, ini wajib, sunnah atau yang lain, itu otomatis harus ijtihad ya. Setiap orang. Makanya itu sebenarnya kita berkewajiban untuk itu. Akan tetapi kan tidak semua orang mampu untuk ijtihad. Maka itu diperlukan metodologi bermadhab. Madhab itu mengambil qaul tanpa kita tahu dalilnya. Dan itu tidak masalah. Taklid. Kan begini, yang penting ada amal. Yang penting kita melakukan perintahnya Allah. Tahu nggak tahu dalilnya, itu kan nggak ditanyakan nanti. Begitu ya. Jadi jangan repot dengan dalil lah. Kalau kita memang tidak mampu untuk mencari dalil itu sendiri, maka kita cukup ikut kepada imam-imam yang 4. Mengapa hanya 4? Karena itu yang sudah menjadi kesepakatan para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang, dan semua yang dibahas di dalam mazhab 4 itu sudah
sudah paripurna begitu ya, semuanya sudah dibahas masalah-masalah di dalam agama. Jadi kembali lagi kepada apakah ini bid'ah ataukah tidak ya, saya kira kembali lagi kepada ngaji fikih lagi ya, takrib kemudian dan lain sebagainya, itu semuanya ada. Kemudian sedikit tanggapan mungkin ya pada orang-orang yang mengatakan tidak boleh taklid, tidak boleh mengikuti pendapat ulama-ulama yang terdahulu karena tidak ada yang maksum, hanya Nabi yang maksum, sehingga harus kembali pada Quran dan hadis. Iya, itu lucu. Iya, lucunya apa? Dalam satu sisi mereka nggak setuju dengan taklid, tapi tanpa sadar mereka membawa jamaahnya atau kepada orang yang percaya dengan dia untuk mengikuti dirinya. Dia menyampaikan, oh, sholat yang seperti Rasulullah itu begini. Ini yang persis seperti Rasulullah. Itu kan menurut dia, menurut yang ngomong. Apa ya memang begitu? Ya nggak tentu juga kan begitu. Jadi mereka itu sebenarnya ketika tidak mengakui madhab yang empat, maka tanpa sadar mereka membuat madhab sendiri. Sehingga ada istilah madhab al-madhabiyah. Madhab tidak bermadhab, ternyata begitu. Akhirnya ya tetap saja bermadhab, tetap saja taklid kepada siapa? Taklid kepada guru-guru mereka, ustadz-ustadz mereka. Padahal kayak begitu. Karena nggak mungkin lah setiap orang untuk tidak taklid itu nggak mungkin. Seperti saya saja. Ini saya mencontohkan diri saya sendiri. Nggak mungkin saya untuk tidak taklid itu nggak mungkin. Bisa saya kalau nggak taklid, nggak ibadah mungkin sampai hari ini. Karena saya nggak tahu kapan Allah memerintahkan saya untuk sholat. Saya tahu ada hakimus sholat, kan ya? Saya tahu ada hakimus sholat. Cuman saya tahunya itu juga dari ulama-ulama mazhab. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, kita nggak tahu betul kalau hakimus sholat itu adalah perintah untuk sholat dalam arahan yang wajib. Iya, hakimus sholat ini amar, kembali kepada usulnya. Perintah, itu perintah ini kan bisa jadi perintah itu arahnya wajib, kepada sunnah, bahkan yang kepada ibahah juga. Jadi nggak semua perintah itu kemudian menjadi wajib. Yang semacam ini bisa nggak? Orang-orang awam itu bisa nggak? Yang semacam kita aja nggak bisa. Dan kita memang orang awam ya, nggak bisa. Taruhlah sekarang misalkan wudhu begitu ya. Wudhu itu wajib. Coba kita cari dalam Al-Quran. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Anas, cari itu namanya wudhu. Nggak ada. Nggak ada ya. Ya namanya wudhu itu nggak ada. Terus gimana kita cari caranya? Kemudian dalam sholat, mau takbiratul ihram, nyari dulu dalilnya. Ya ketemu lah. Terus ibadahnya kapan? Maka nggak mungkin lah orang itu tidak taklid sama sekali, nggak mungkin. Karena itu Allah sudah memberi solusi. Fasalu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Mungkin untuk selanjutnya terkait dengan kita kaum Nahdien, amalan-amalan kita itu banyak yang dibid'ahkan seperti burda, manaqib, sholawat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bid'ah yang hasanah, sayyi'ah atau seperti apa? Namun dijawab setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bid'ah. Selanjutnya ini pembahasan tentang banyaknya amalan-amalan kita kaum Nahdien yang dianggap bid'ah oleh sebagian banyak masyarakat ya. Bukan hanya sebagian, artinya banyak masyarakat yang menganggap bahwa amaliyah kita seperti halnya tahlil, haul 7, tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari kematian, peringatan 40 hari dan seterusnya itu dianggap bid'ah. Sebenarnya itu bid'ah yang hasanah, dolalah atau bahkan wajib atau bagaimana? Ya yang hasanah loh. Mengapa yang hasanah? Karena nggak ada yang menentang. Artinya tidak ada dalil yang melarang yang semacam ini, gitu ya. Bahkan yang ada itu malah dalil-dalil yang arahnya itu menganjurkan. Misalkan orang yang mati ini dianjurkan untuk mendoakan
Kemudian masalah apakah sampai atau tidak sampai itu juga menjadi polemik sejak dari dulu. Kalau kita mengikuti jumhur ulama semuanya akan mengatakan sampai. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri yang notabene menjadi ikon dari golongan itu mengatakan bahwa itu sampai. Bahkan beliau itu punya argumentasi yang cukup kuat. Kalau kebanyakan dari mereka mengatakan misalkan kalau haji itu sampai, kemudian untuk yang lain tidak sampai. Ibnu Taimiyah itu sampai mengajukan. Terus haji dengan ibadah yang lain itu fariknya apa? Pembedanya apa? Ibnu Taimiyah ya Mbak? Iya. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan begitu. Lah kalau nggak ada pembedanya terus ngapain dibedakan? Kan sama-sama ibadahnya. Kita kumpul-kumpul baca Al-Quran kan ibadah itu. Dan tidak ada yang melarang loh kita kumpul-kumpul baca Al-Quran. Dan semua isi dari tahlil itu kan nggak ada yang keluar dari syariat, yang nggak ada. Bacaannya semuanya adalah Al-Quran. Dan ada sebuah hadis yang menyatakan masdama'a qaumun bi baitin min buyutillah illa haffat yatluna kitaballah illa haffatuhumul malaika, itu kan. Ketika satu golongan itu berkumpul dalam satu tempat membacakan Al-Quran, maka malaikat itu mengitari mereka, wa khasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmatnya Allah itu akan turun memenuhi mereka. Dan ini adalah merupakan sebuah dalil yang sangat tegas sekali bahwa kumpul-kumpul untuk membaca sesuatu dari Al-Quran, untuk berzikir itu boleh. Dan itu baik, itu ada pahalanya, dan pahala itulah yang kemudian kita mintakan kepada Allah untuk disampaikan kepada mayat, kepada orang yang sudah meninggal. Jadi ini adalah bagian dari doa ya. Nanti setelah sampai kita jangan jadi Tuhan lah begitu ya. Kita minta, ya Allah, saya berdoa, saya membaca ini, saya membaca Al-Quran, saya membaca tasbih, membaca sholawat, membaca zikir. Ini kalau ada pahalanya, tolong pahala ini sampaikan kepada orang yang sudah meninggal di antara keluarga saya. Ini mintanya kan kepada Allah. Ini Allah buatan kerso kan ya ampun. Iya ampun. Lah orang-orang itu bukan apa-apanya Allah lah. Terus kok bisa-bisanya ngukumi ini nggak sampai, itu lah kan heran lah ya. Mungkin di asistennya. Ya mungkin begitu ya. Entah kapan ada SK-nya. Kemudian untuk ini ya, mengepaskan momennya, artinya kan itu oke, tidak ada dalilnya, tapi kenapa harus 3 hari, 7 hari, kenapa harus 40 hari, 100 hari? Itu yang juga dipermasalahkan oleh golongan itu. Iya. Sebenarnya juga dalam tradisi kita nggak ada keharusan yang harus sampai 7, kemudian 40, kemudian 100 dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada keharusan. Cuman adatnya orang Jawa itu kan niteni gitu ya, biar enak begitu. Biar enak itu mulai dari 1 sampai 7, kemudian andai kata tidak semacam itu pun juga nggak apa-apa kan begitu mau ya. Setiap hari juga. Oh setiap hari, bahkan mestinya kan setiap hari. Gitu, mendoakan itu. Wong dikatakan mayat di dalam kuburan itu seperti orang yang tenggelam, yang minta pertolongan, yang sangat butuh pertolongan. Itu mestinya setiap hari. Cuman kitanya yang nggak kuat kalau setiap hari kan gitu ya. Makanya dipilih momen-momen yang mudah untuk diingat sampai 7 hari. Mengapa sampai 7 hari? Karena itu adalah hari-hari pertama. Hari-hari pertama mayat itu berada di dalam alam kubur. Saken temenan lah sampai 7 hari, akhirnya terus dikirimi doa. Gampangannya seperti anak mondok gitu lah ya. Seperti anak mondok dikirim terus sampai 7 hari. Saya dulu nggak begitu. Kirim terus sampai 7 hari biar apa? Biar biar kerasan, biar nggak kaget lagi. Biar kerasan, biar nggak balik lagi. Kan gitu. Maksudnya begitu. Berarti kalau dapat disimpulkan dari awal tadi, bid'ah itu sebenarnya bukan hukum tapi mahkum, sehingga karena ini mahkum maka tergantung bid'ahnya apa. Kalau hasanah ya maka hukumnya bisa wajib atau sunnah, kalau madmumah ya bisa haram atau setidaknya makruh, kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika ada kaum yang mengatakan bahwa amaliyah aswaja itu bid'ah atau lain sebagainya, itu mungkin hanya kurang banyak baca buku, kurang baca kitab gitu, ngopinya kurang kedua. Terima kasih sekali Kiai waktunya. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Matur suwun, kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.